Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya setumpuk materi pelatihan teknisi otomotif yang Anda kirimkan. Dan kita akan coba bedah bareng-bareng. Siap, misi kita nih, memetakan seluruh lanskap karir dan bisnis di dunia otomotif Indonesia. Dari bengkel, terus kita coba intip pabrik, sampai cari celah buat bikin usaha sendiri. Menarik banget. Tapi ada satu pertanyaan nih. Di halaman pertama materi Anda, ada yang bikin saya berhenti sejenak. Apa sih sebetulnya bedanya pekerjaan sama profesi? Kayaknya sepele, tapi kok rasanya ini kunci dari semuanya ya? Nah, itu dia. Itu titik awal yang pas banget. Karena kalau kita nggak paham bedanya, kita cuma lihat otomotif itu sekedar kerjaan montir gitu. Iya kan? Padahal, materi Anda ini menekankan profesi itu butuh keahlian spesifik. Ada ilmunya, ada pelatihannya, terus ada buktinya juga. Entah itu ijazah, atau sertifikat kompetensi. Oke. Sementara pekerjaan tujuannya lebih simpel, dapat penghasilan. Nggak selalu butuh pelatihan formal. Nah, ini penting banget di dunia otomotif modern. Menjadi teknisi itu sekarang sebuah profesi. Jadi ada jalurnya, gitu ya? Betul. Ada jalurnya, ada standarnya. Ini bukan lagi sekedar kerja harian buat dapat upah, tapi soal membangun keahlian, membangun karir yang diakui. Oke, jadi ini soal membangun karir, bukan cuma cari kerja. Kalau gitu, mari kita mulai dari tempat yang paling kita kenal, bengkel. Di kepala saya, bengkel itu isinya montir. Udah. Tapi ternyata dari bagian yang Anda sertakan, ini kayak sebuah perusahaan mini ya, kompleks banget. Betul sekali. Bengkel modern itu sebuah orkestra. Setiap orang punya perannya masing-masing. Ada kepala cabang atau branch head. Dia otaknya yang mikirin bisnis, target, strategi. Lalu ada kepala bengkel atau workshop head. Nah, dia ini dirijennya. Dia yang mastiin semua proses servis itu jalan, sesuai standar, efisien. Dia nggak mau lihat ada mekanik nganggur atau antrian mobil mengular nggak jelas ya? Nah, itu dia. Kalau saya paling sering interaksi sama yang namanya service advisor. Kadang dapat yang enak banget komunikasinya, tapi sering juga dapat yang kayaknya nggak nyambung sama keluhan mobil kita. Sepenting apa sih peran mereka ini? Peran mereka itu krusial. Dan seringkali, Iya. yang paling sulit. Oh ya, kenapa tuh? Karena service advisor ini kan penerjemah. Dia harus bisa bahasa manusia, dengerin keluhan kita yang kadang panik atau awam, terus dia terjemahin itu jadi bahasa mesin. Jadi perintah kerja yang teknis buat mekanik. Wah. Salah terjemahan sedikit aja, bisa-bisa yang diperbaiki bukan sumber masalahnya. Jadi kepuasan pelanggan itu 80% ada di tangan mereka. Nggak kepikiran sampai situ. Jadi dia itu jembatan antara emosi pelanggan dan logika mekanik ya? Tepat. Lalu di belakangnya, tentu ada para mekanik sebagai eksekutornya. Dan ada satu lagi peran yang sering jadi pahlawan tanpa tanda jasa nih. Partman. Haha, betul. Iya. Kita semua pasti pernah kan ngerasain mobil disandra di bengkel berhari-hari cuma karena nunggu satu baut kecil yang stoknya nggak ada. Itu penyakit klasik. Nah, partman atau petugas gudang suku cadang ini jantung logistiknya bengkel. Tanpa dia, mekanik sebagus apapun nggak bisa kerja. Dia harus tahu stok, kapan harus pesen lagi, bahkan bisa kasih rekomendasi alternatif. Iya. Sistem ini ditutup sama front desk dan sales, yang jadi wajah bengkelnya. Jadi, ini benar-benar sebuah ekosistem yang saling bergantung. Struktur yang rapi kayak gini nunjukin kalau ini profesi yang serius. Tapi, apa ini diakui secara nasional? Maksud saya, ada standar resminya nggak sih? Nah, ini bagian menariknya. Materi Anda itu melampirkan tabel KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan SKKNI, SKKNI? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ini bukti pemerintah serius menata profesi ini. Di situ ada puluhan standar kompetensi buat otomotif, dari yang umum kayak perawatan mobil, sampai yang super spesifik dan futuristik. Saya lihat di sini ada SKKNI tahun 2021 untuk kendaraan listrik hybrid roda 4. Tunggu. Artinya kalau saya mau jadi ahli mobil listrik, sekarang udah ada jalur sertifikasi resminya? Tepat. Artinya, menjadi Engine Junior Technician atau ahli sistem kelistrikan kendaraan itu bukan lagi soal bakat atau belajar otodidak aja. Wow! Ada kurikulumnya,
Ada ujiannya, ada sertifikatnya yang diakui negara. Ini mengubah permainan. Bengkel-bengkel besar, pabrikan, sekarang pasti lebih milih teknisi yang punya sertifikasi ini. Ini jaminan kualitas soalnya. Oke. Kalau satu bengkel aja udah serumit ini ekosistemnya, saya jadi penasaran, dari mana semua mobil dan suku cadang ini datang? Materi Anda ini kayaknya ngebuka pintu rahasia ke pabriknya. Skalanya pasti beda level banget, level yang masif. Tur virtual yang ada di materi Anda ini dimulai dari proses paling dasar, casting atau pengecoran. Casting? Bayangin aja, lautan logam cair aluminium atau besi yang suhunya ribuan derajat, dituang ke cetakan presisi buat ngebentuk, katakanlah, blok mesin. Ini fondasinya. Oke, dari tulang kita ke kulitnya ya, bodi mobil. Prosesnya namanya stamping kan? Di gambar ini kelihatan lempengan baja raksasa ditekan mesin yang gedenya kayak rumah. Dan tekanannya itu bisa ribuan ton. Ini bukan sekedar neken, tapi membentuk lekukan-lekukan kompleks pada pintu, atap, dengan presisi di bawah 1 mm. Salah dikit, lempengan baja puluhan juta bisa jadi rongsokan. Gila. Dari situ, panel-panel ini disatuin di bagian welding atau pengelasan. Di gambar ini yang kerja bukan lagi manusia ya, tapi ratusan lengan robot yang gerak barengan kayak lagi nari. Mereka ngelas titik-titik sambungan. Kenapa harus robot? Karena ada ribuan titik las di satu mobil. Robot bisa melakukannya dengan kecepatan, presisi, dan konsistensi yang mustahil dicapai manusia. Satu titik las yang lemah bisa fatal buat keamanan mobil pas tabrakan. Masuk akal. Setelah kerangka utuh, barulah masuk ke jalur assembly. Ini kayak nyusun puzzle 3D terbesar di dunia. Ribuan komponen, mesin, transmisi, kabel, jok, dashboard, semua dipasang berurutan di jalur produksi yang jalan terus. Lalu ada proses painting atau pengecatan. Ini kelihatannya cuma soal estetika aja, biar mobilnya kinclong. Justru ini salah satu proses paling kompleks dan mahal. Oh ya? Iya, pengecatan itu berlapis-lapis. Ada lapisan anti karat, lapisan dasar, warna, baru lapisan bening buat proteksi. Prosesnya harus di ruangan super bersih. Karena satu partikel debu aja bisa bikin catnya tacat. Luar biasa. Dan yang ngawasin semua ini dari A sampai Z itu tim Quality Control atau QC. Di salah satu catatan Anda ada detail menarik, petugas QC itu nggak cuma ngeliat, tapi juga ngeraba permukaan bodi mobil pakai sarung tangan khusus. Iya, saya lihat gambarnya. Buat apa diraba? Karena sentuhan kulit manusia, walau pakai sarung tangan, itu jauh lebih sensitif dari mata buat deteksi gelombang atau cacat permukaan cat yang sangat kecil. Wow. Tapi yang perlu kita pahami, QC di pabrik modern itu bukan lagi soal mencari cacat di akhir. QC itu tertanam di setiap tahap. Tujuannya itu mencegah kerugian masif. Wow, jadi setiap proses itu dunia tersendiri yang butuh teknisi super spesialis. Ini nyambung sama visi pemerintah yang Anda sebut di materi kan ya? Soal menjadikan Indonesia basis produksi otomotif global. Tepat. Ambisinya adalah semua komponen, dari baut terkecil sampai mesin, bisa diproduksi di dalam negeri. Ini buka ribuan lowongan kerja untuk teknisi spesialis. Tapi yang lebih penting lagi, ini menciptakan peluang luar biasa bagi lahirnya industri kecil dan menengah. IKM. IKM? Betul. Pabrikan besar tuh nggak bikin semua komponennya sendiri. Mereka butuh pemasok buat bikin spion, velg, kampas rem, jok. Nah, disitulah peluang besarnya. Tapi, gimana kalau kita nggak mau kerja sama orang? Gimana kalau mau bikin usaha sendiri? Catatan Anda ini kayaknya punya segudang ide soal ini. Dan ide-idenya bisa dikelompokkan jadi beberapa kategori. Yang pertama dan paling jelas itu di bidang jasa. Jasa ya, ini ada yang sifatnya kebutuhan pokok, kayak bengkel servis, rutin, atau montir panggilan, dan cuci mobil. Selama masih ada kendaraan di jalan, usaha ini nggak akan ada matinya. Pasti, pasarnya selalu ada. Tapi ada juga jasa yang nyasar gaya hidup. Nah, ini bagian paling kreatifnya. Saya senyum-senyum sendiri baca ide modifikasi, ngubah mobil keluarga biasa jadi camper van. Haha, iya kan? Lengkap dengan tempat tidur, dapur mini. Ini bukan lagi sekedar ganti velg, ini mengubah total fungsi sebuah kendaraan. Dan ini peluang yang lagi naik daun banget. Pandemi kemarin kan mengubah cara orang berlibur. Orang cari liburan yang lebih privat, fleksibel, modifikasi camper van menjawab kebutuhan itu. Ini udah bukan bisnis otomotif murni, tapi udah nyerempet ke industri pariwisata. Bener juga. Pasarnya mungkin nggak seluas servis rutin, tapi margin untungnya bisa jauh lebih besar, karena nyasar segmen hobi.
Pola yang saya lihat, pintu masuknya lebar banget ya. Bisa mulai dari yang modalnya relatif kecil kayak jadi montir panggilan, sampai yang butuh investasi gede kayak bisnis sewa alat berat atau bengkel modifikasi tadi. Betul, fleksibilitas ini yang bikin menarik. Nah, kategori kedua itu jual beli. Tentu yang paling umum jadi dealer mobil baru atau bekas. Tapi ceruk pasarnya banyak. Ada toko aksesoris, terus ada toko suku cadang. Nah, di bagian suku cadang ini ada satu poin yang menurut saya cerdas banget di materi Anda. Peluang jual beli spare part bekas atau copotan. Ini kayaknya pasar yang tersembunyi ya. Sangat, terutama buat dua segmen. Pertama, yang butuh perbaikan biaya terjangkau. Kedua, dan ini yang paling loyal, komunitas penghobi mobil klasik. Ah, iya benar. Nyari suku cadang baru buat mobil tahun 70-an tuh kan hampir mustahil. Jadi para pemburu spare part bekas ini jadi dewa penolong buat mereka. Ini bisnis yang dibangun di atas komunitas dan reputasi. Kalau kita tarik benang merahnya, semua peluang bisnis ini baik jasa atau jual beli sebenarnya hilir dari industri manufaktur yang kita bahas tadi kan? Persis. Ini sebuah ekosistem utuh. Nggak akan ada kalau nggak ada pabriknya. Betul. Ratusan IKM yang disebut di materi Anda, yang bikin helm, baut, spion, mereka itu tulang punggung yang nopang bengkel dan toko-toko di seluruh Indonesia. Jadi, buat Anda yang punya latar belakang teknis, peluang wirausaha itu bukan cuma buka bengkel, tapi bisa jadi pemasok. Tentu, materi ini juga ngingetin, untuk naik kelas, usaha ini perlu formalitas. Perlu ada legalitas kayak NIB, nomor induk berusaha, biar bisa berkembang. Luar biasa. Dari satu set materi pelatihan, kita jadi kayak udah menjelajahi sebuah dunia yang luas banget. Kita mulai dari bedanya profesi dan pekerjaan, masuk ke struktur karir di bengkel, ngintip pabrik, dan berakhir metain puluhan peluang bisnis. Kesimpulannya, dunia otomotif ini jauh lebih dalam dari sekedar mesin, oli, dan kecepatan. Ini ekosistem ekonomi yang kompleks, penuh jalur karir spesialis, dan lahan subur buat ide-ide wirausaha yang kreatif. Tepat sekali. Dan semua yang kita bahas barusan itu adalah potret industri otomotif hari ini. Landscape yang masih didominasi mesin bensin dan mobil yang kita kemudikan sendiri. Iya. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Materi Anda sempat nyinggung sedikit soal pengembangan mobil listrik dan kendaraan otonom. Ini bukan lagi masa depan yang jauh, ini udah terjadi sekarang. Pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah, dengan pergeseran besar ke arah elektrifikasi dan otomasi, profesi apa yang akan lahir? Dan profesi apa yang akan, perlahan-lahan usang dalam 10-20 tahun ke depan? Wah. Apakah seorang mekanik ahli mesin bensin masih akan serelevan sekarang? Siapa yang akan perbaiki baterai mobil listrik? Siapa yang akan kalibrasi sensor mobil otonom? Peluang bisnis apa yang mungkin belum pernah kita bayangkan akan muncul dari sana. Dan yang terpenting, keahlian apa yang harus Anda persiapkan mulai hari ini agar tidak hanya bertahan, tapi justru menjadi pemimpin di era otomotif berikutnya.